Once we get back to the hotel room. Secara umum, sampah adalah semua bahan atau benda yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh manusia dan dibuang begitu saja setelah dianggap tidak berguna. Dalam ilmu lingkungan, sampah dipandang sebagai limbah yang dapat mempengaruhi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Sampah dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia, baik itu domestik atau rumah tangga, industri, pertanian, dan sektor lainnya. Proses pembuangan sampah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun dianggap sepele, pengelolaan sampah yang buruk dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia, hewan, serta ekosistem secara menyeluruh. Jenis-jenis sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah secara umum dan yang ada di Indonesia, serta dalam kajian ilmu lingkungan, sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan asalnya. Berikut adalah jenis-jenis sampah yang sering ditemukan dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang dapat terurai oleh mikroorganisme dalam waktu relatif cepat. Sampah organik sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari aktivitas manusia sehari-hari seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian. Sampah jenis ini sangat penting dalam siklus ekosistem karena dapat diolah menjadi kompos yang berguna untuk memperbaiki kesuburan tanah. Contoh sampah organik, yang pertama sisa makanan, diantaranya buah-buahan, sayur, dan nasi. Yang kedua daun-daunan, yang ketiga sisa tanaman, dan yang keempat kulit buah dan sayuran. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan buatan manusia dan sulit terurai dalam waktu yang singkat. Sampah ini terdiri dari berbagai bahan yang bisa sangat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Sampah anorganik yang paling sering dijumpai adalah plastik, kertas, kaca, dan logam. Sampah jenis ini meskipun sulit terurai, dapat didaur ulang menjadi produk baru. Sampah anorganik di Indonesia menyumbang sekitar 30-40% dari total sampah. Contoh sampah anorganik, yang pertama plastik, diantaranya kantong plastik, botol plastik, dan kemasan makanan. Yang kedua, kertas dan kardus yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, kaleng dan logam. Keempat, botol kaca. Yang ketiga ada sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya atau beracun yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah ini memerlukan penanganan khusus dan tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah B3 bisa berasal dari industri, penggunaan bahan kimia, atau produk elektronik yang rusak. Contoh sampah B3, yang pertama baterai bekas, yang kedua oli bekas, yang ketiga lampu neon, keempat elektronik rusak diantaranya televisi, ponsel, dan komputer, dan yang kelima pestisida dan herbisida. Berikutnya masuk pada dampak sampah terhadap lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat merugikan bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Berikut adalah dampak sampah terhadap lingkungan.
Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Sampah yang dibuang sembarangan di darat, terutama sampah plastik, dapat mencemari tanah. Sampah anorganik seperti plastik yang tidak dapat terurai dengan mudah dan menumpuk di tanah dapat menghambat proses penyerapan air ke dalam tanah dan juga dapat merusak struktur dari tanah, sehingga dapat mengurangi kesuburan dari tanah sendiri. Sementara, sampah organik jika tidak dikelola dengan baik dapat membusuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Selain itu, sampah B3 yang dibuang sembarangan dapat mengalir ke dalam tanah dan dapat mencemari tanah serta dapat merusak kualitas dari tanah yang ada. Yang kedua yaitu pencemaran air. Sampah yang dibuang ke sungai, laut, ataupun danau dapat mencemari sumber air serta mempengaruhi kualitas air yang digunakan oleh manusia. Sampah anorganik seperti plastik seringkali menyumbat saluran air dan menghambat aliran air. Plastik yang terbuang ke laut dapat merusak terumbu karang dan membunuh kehidupan laut, seperti ikan dan penyu yang memakan plastik. Sampah yang mencemari sungai juga dapat menyebabkan banjir karena aliran air terhambat oleh sampah yang menumpuk. Mikroorganisme atau bahan kimia dari B3 juga bisa mencemari perairan dan merusak ekosistem akuatik yang ada. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Sampah yang dibakar tanpa pengolahan yang benar atau secara sembarangan akan menghasilkan emisi gas yang berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, dan zat-zat kimia berbahaya lainnya yang dapat mencemari udara serta mengganggu kualitas udara yang kita hirup. Pembakaran sampah plastik, misalnya, dapat menghasilkan gas beracun dioksin dan furan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, menyebabkan gangguan pernapasan, serta meningkatkan resiko kanker. Yang keempat, ada dampak terhadap kehidupan satwa. Sampah yang mencemari lingkungan sangat berbahaya bagi satwa liar. Banyak hewan laut yang terjebak dalam sampah plastik atau memakan sampah yang mereka kira sebagai makanan, yang dapat menyebabkan kematian ataupun cedera. Selain itu, sampah yang menumpuk di hutan atau di tempat-tempat alami lainnya mengganggu habitat satwa liar dan menurunkan kualitas kehidupan mereka. Hewan-hewan laut seperti penyu dan ikan seringkali memakan plastik yang mengapung di laut, yang dapat menyebabkan kematian ataupun cedera. Selain itu, sampah yang mengendap di darat juga dapat mengganggu habitat dari satwa liar. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap kesehatan manusia. Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti tikus, lalat, dan juga nyamuk. Sampah organik yang membusuk menjadi sumber penyakit. Sementara sampah B3 yang terbuang sembarangan dapat mencemari air dan tanah yang pada gilirannya mengancam kesehatan manusia. Pengelolaan sampah dalam ilmu lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan antara lain reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Ini adalah konsep yang dikenal dengan nama 3R yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Reduce atau mengurangi. Langkah pertama adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan produk sekali pakai, seperti kantong plastik, dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, mengurangi pemborosan makanan juga mengurangi sampah organik yang terbuang. Contoh pengurangan sampah yaitu yang pertama menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, yang kedua mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan yang terakhir membeli barang dengan kemasan yang ramah lingkungan. Reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat dipakai adalah cara yang efektif untuk mengurangi sampah.
misalnya menggunakan wadah plastik atau botol kaca berulang kali, atau memperbaiki barang-barang yang rusak daripada langsung membuangnya. Contoh penggunaan kembali yaitu yang pertama menggunakan botol bekas sebagai pot tanaman, yang kedua menggunakan kardus bekas untuk membuat rak atau organizer, yang ketiga menggunakan kain bekas untuk membuat tas atau aksesoris. Recycle atau mendaur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah sampah organik seperti plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru yang berguna. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga menghemat sumber daya alam. Contoh daur ulang yaitu pertama menggunakan kertas bekas untuk membuat produk kertas baru, yang kedua mencairkan plastik bekas untuk dijadikan produk plastik baru, dan yang terakhir mendaur ulang botol kaca menjadi botol atau bahan bangunan. Teknologi pengelolaan sampah. Beberapa teknologi modern dapat membantu dalam pengelolaan sampah, seperti teknologi pembakaran yang ramah lingkungan untuk sampah, pemanfaatan gas metana dari sampah untuk menghasilkan energi, serta sistem pengelolaan sampah menjadi kompos atau pupuk organik. Contoh dari pengelolaan sampah yaitu yang pertama, mengomposkan sisa makanan dan daur ulang kering di rumah untuk digunakan sebagai pupuk tanaman, dan yang kedua, menggunakan teknik vermicomposting dengan cacing untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Selanjutnya, kita masuk studi kasus sampah laut di Manado. Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, menghadapi masalah pencemaran laut akibat sampah plastik, terutama di sekitar pantai dan perairan. Sampah ini mengancam ekosistem terumbu karang dan biota laut yang menjadi daya tarik wisata. Sampah berasal dari masyarakat, wisatawan, dan aktivitas industri. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan larangan plastik sekali pakai dan mengadakan kampanye pembersihan pantai serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan. Namun, masih memiliki tantangan, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kebersihan serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah di sembarang tempat termasuk di laut. Selain di Manado, pencemaran sampah di Sungai Kota Bitung juga ada. Di Kota Bitung, sungai sering tercemar oleh sampah plastik dan limbah industri, mengancam kualitas air dan kesehatan masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan menghambat aliran air sungai, bahkan menyebabkan banjir saat musim hujan. Pemerintah Kota Bitung telah meluncurkan program pembersihan sungai dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, serta mengharuskan industri untuk mengelola limbahnya dengan baik. Namun, masih juga memiliki tantangan. Banyak sekali masyarakat di sekitar sungai yang masih membuang sampah langsung ke sungai karena kurangnya kesadaran tentang dampak negatifnya. Saat musim hujan, sampah yang terkumpul di sungai dapat menghalangi aliran air yang memperburuk potensi banjir di kota tersebut. Nah, kesimpulannya, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pengelolaan sampah organik adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah. Setiap individu memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.